Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nurholis Budi Aryani SE, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 1 Gantar. Yang kami hormati para Dewan Guru dan staf tata administrasi sekolah, serta yang kami banggakan calon guru penggerak dan seluruh peserta diseminasi budaya positif. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi tentang budaya positif. Semoga acara ini membawa manfaat dan menjadi langkah awal perubahan positif di lingkungan sekolah kita. Amin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut setianya sehingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Nurholis Budi Aryani SE selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Ibu Nurholis Budi Aryani, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini di mana saya mewakili kepala sekolah karena beliau sedang ada acara di luar. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini akan ada yang namanya diseminasi dari CGP tentang budaya positif, di mana tugas dari CGP adalah untuk mendiseminasikan tentang budaya positif, tentunya budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Gantar. Tidak banyak yang bisa saya ungkapkan. Saya hanya berharap bahwa budaya positif yang nantinya akan diprogramkan oleh Bapak Ibu CGP di SMK Negeri 1 Gantar, khususnya angkatan ke-11, tentunya bisa diterapkan secara baik, baik di sekolah maupun di ruang kerja kita masing-masing. Artinya budaya positif yang Bapak Ibu programkan bisa berlanjut, jangan hanya di CGP aja. Jadi selayaknya bisa kita terapkan tidak hanya di guru-guru CGP aja, tetapi sebaiknya disebarluaskan kepada teman-teman kita satu sekolah. Itu akan lebih baik gitu ya, dan programnya bisa benar-benar terlaksana. Itu harapan saya. Harapan untuk hari ini, semoga acara diseminasi kita kali ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian tugas-tugasnya semuanya bisa dikerjakan dengan baik dan lancar sampai nanti mendapatkan sertifikat guru penggerak. Gitu. Itu aja barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nurholis Budi Aryani SE atas sambutan dan motivasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama acara ini, yaitu pemaparan materi oleh calon guru penggerak kita yang akan membahas berbagai topik penting terkait budaya positif. Di antaranya ada 3 sesi. Yang sesi pertama
Materi akan disampaikan oleh Ibu Nani Yuningsi SPAM dengan topik disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dan 3 motivasi perilaku manusia. Kepada Ibu Nani Yuningsi SPAM, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Sini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya saya akan berbagi sedikit ya mengenai budaya positif. Perkenalkan, saya Nani Yuningsi, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu. Sebelum kita mulai ke materi, mari kita ice breaking dulu ya. Senyum dulu. Oke, ice breakingnya adalah silahkan Anda, Bapak Ibu, maaf, senyum. Senyum selama 30 detik. Silakan dimulai dari sekarang. Senyum. 30 detik. Senyum ya. Berarti nggak boleh kelihatan di sini. Baru 5 detik, Pak Agus. Ayo senyum dulu. Senyum dulu, Yuli. Senyum dulu. Oke, cukup. Berikutnya kesepakatan kita sebelum memulai berdiskusi adalah menghargai siapapun ya. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, nanti yang ingin bertanya silahkan angkat tangannya ya. Kemudian berikutnya, terlambat nih. Udah ya perkenalan. Oke. Pada saat ini kita akan membahas 6 di materi budaya positif ini. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu disiplin positif. Oke. Disiplin positif merupakan suatu penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke, disiplin itu mungkin Bapak Ibu, apa sih pengertian disiplin? Menaati peraturan. Menaati peraturan. Oke, yang lain? Disiplin, siswa. Dari Disipel. kata bahasa Latin Yunani. Siswa ya. Oke, yang lain? Sesuai aturan. Sesuai aturan. Sesuai aturan biasanya berarti disiplin itu bersifat seperti menghukum ya, kalau sesuai aturan, karena aturannya A ya berarti kita harus melakukan A ya. Tapi di sini kita bagaimana sih melaksanakan disiplin yang positif dengan tidak tanpa hukuman, maksudnya gitu ya, disiplin yang tanpa hukuman. Nah, disiplin itu sendiri harus dilandasi dari dalam diri kita sendiri, kemudian ada juga yang dari luar. Jadi ada faktor intrinsik dan ekstrinsik untuk bisa mendisiplinkan diri sendiri. Kalau yang dari ekstrinsik ya itu tadi, aturannya A, kita harus melaksanakan A. Tuh ya, kalau intrinsik kita harus mengikuti A ini loh, gimana ya caranya gitu. Ya itu. Oke. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang tadi ya, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi
intinya disiplin diri itu ada dalam diri kita sendiri ya. Bagaimana kita menerapkan dari disiplin positif itu sendiri. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Ya, jadi berasal dari dirinya sendiri yang tadi. Ya, aturannya oh saya harus sadar, saya berangkat masuk jam 7.00, berarti harus ada dari dalam dirinya sendiri gitu, tanpa paksaan ataupun pujian ataupun hukuman. Ya, itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif juga ini menyambung ke profil pelajar Pancasila ya, diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ini semua harus dilaksanakan dengan penuh disiplin ya, disiplin positif tadi. Next. Oke, untuk disiplin positif ada pertanyaan? Cukup ya, kalau cukup kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini ya, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ada yang intrinsik dan ekstrinsik ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, ekstrinsik ya, menghindari hukuman. Kamu terlambat, kamu harus dihukum gitu. Nah, itu motivasi dari luar. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke, kamu nilainya 100 nih, Ibu kasih bolpen misalnya. Ya, itu yang motivasi perilaku dari luar ya, masih ekstrinsik. Kemudian nah ini yang intrinsiknya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai aturan tadi. Ya, aturan tadi diterapkan, kitanya yang melaksanakannya dengan penuh sadar bahwa oh iya, itu adalah aturan yang harus dijalani gitu, tidak terpaksa ya. Itu adalah motivasi perilaku yang intrinsik, yang dari dalam diri sendiri. Ada yang mau berbagi, menambahkan? Oke. Untuk memunculkan motivasi intrinsik itu harus seperti apa? Itu dari dalam diri sendiri dulu, kita sadar gitu, harus sadar dulu bahwa apa yang kita lakukan, misalnya kalau melakukan kesalahan gitu ya, oh iya itu tuh salah gitu, kita harus memperbaikinya, gimana caranya gitu. Cara memotivasi diri sendiri bisa jadi dimotivasi dari orang lain juga. Misalnya aturan yang tadi itu bisa memotivasi kita untuk sadar diri gitu. Oh iya, saya harus muncul kesadaran dari diri saya sendiri gitu. Oke. Sepertinya kalau terkait dengan disiplin diri, mungkin kalau seseorang tersebut itu ini berbagi aja. Buren gantian Buren. Terkait dengan disiplin diri itu atau disiplin itu, lebih tepatnya kalau seseorang itu taat dalam beragama, insya Allah dia termasuk yang disiplin dan muncul dari dalam diri hati sendiri. Ya. Contohnya saja ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, orang yang disiplin tentunya ketika dia belum melaksanakan sholat waktu, seperti ada yang hampa gitu. Yang terbiasa kita melaksanakan sholat 5 waktu, ada yang hampa, ada yang kurang, atau mungkin sholatnya ya tepat waktu lah gitu. Saya yakin kalau seseorang itu taat di dalam beragama, terlepas dari sifat buruk dan lain sebagainya, karena memang yang namanya sholat itu adalah perintah. Jadi ketika kita melaksanakan perintah Allah, ya kita ikhlas menjalankannya dan tepat waktu gitu. Ketika kita belum melaksanakan, kalau seseorang itu sudah disiplin menjalankan sholat 5 waktu, saya yakin ada yang hampa di ruang hatinya. Mungkin disiplin akan muncul bagi orang yang taat dalam beragama. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus.
Mangga, Baik, Pak Agus. izin menambahkan terkait dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Wana, bagaimana sih cara untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid mungkin ya Bu. Oke, salah satunya adalah membuat sesuatu itu menjadi kebutuhan kita gitu ya Bu ya. Kalau kita sudah menganggap itu sebuah kebutuhan yang harus kita lakukan, jadi tanpa harus kita melakukan sesuatu karena hukuman atau kita harus diberi dorongan sebagai dalam bentuk hadiah, dengan kita menganggap itu sebuah kebutuhan pun maka otomatis kita akan tergerak sendiri gitu. Ya. Tapi kalau segala sesuatu belum menjadi kebutuhan kita, maka ya kita pulling melakukan sesuatu itu karena dua hal yang tadi. Mungkin karena kita melakukan sesuatu karena menghindari hukuman, atau juga kita melakukan sesuatu karena ingin diberi penghargaan, karena kita masih belum butuh tentang hal itu. Tapi kalau itu sudah menjadi kebutuhan, benar dengan kata Pak Ustadz tadi, kalau sudah kita menjadi kebutuhan akan sholat, ya kalau kita nggak sholat kita merasa kurang karena kita butuh gitu melakukan itu. Jadi maka dengan sendirinya dia akan tergerak, termotivasi seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Aziz. Silakan Ibu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin menambahkan dari yang tadi ditanyakan oleh Pak Wana tentang bagaimana memunculkan unsur internal dalam diri murid atau siswa, yaitu seharusnya kita bila mana kita mengetahui ada murid atau siswa kita yang intinya melanggar kesepakatan, kita tanyakan terlebih dahulu. Berarti siswa tersebut itu ditanyakan tentang nilai-nilai kebajikan yang sudah dilanggar atau disepakati oleh kelas tersebut, sehingga dengan demikian siswa mengingatkan siswa tersebut akan nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh setiap siswa yang ada di lingkungan SMK Negeri 1 Gantar. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurul. Masukannya semua kita sharing saja ya. Masih ada? Ada yang lain yang perlu disampaikan? Oh, oke, boleh. Mangga Pak Wawan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar ini aja Bu, berbagi gitu kan. Terus terang untuk penerapan disiplin positif ini yang pernah saya lakukan itu agak sulit Bu, ketika praktek di lapangan gitu kan. Ya, nah, betul. Ya contohnya ya untuk memunculkan motivasi siswa secara sadar diri gitu kan, untuk melakukannya juga itu juga sulit gitu kan. Nah menurut saya juga dari contoh aja tadi pagi gitu kan, ketika kita gembor-gembor ke anak gitu kan, mungkin yang harus jadi contoh itu kitanya dulu. Ya salah satu contoh di ketika upacara aja, ya siswa udah baris gurunya kan gitu. Nah itu mungkin gurunya aja kayak gitu kan gitu kan. Jadi kita mungkin teladannya dulu mungkin yang harus diinikan gitu kan. Nah untuk ketika kita ngomong percuma kalau ngomong disiplin tapi lingkungan di kitanya gitu, kitanya sendiri sebagai contoh kurang, mungkin ada yang ada gitu kan, cuman kan ya siswa itu melihat lah kan gitu, ketika di depan itu gurunya seperti apa, itu juga kadang-kadang gitu kan, jadi siswanya juga ya gitu kan. Nah itu mungkin kita harus apa ya, introspeksi diri kita juga gitu kan, untuk menerapkan hal tersebut. Ya menurut saya ya kitanya dulu mencontoh gitu kan. Cuman ketika di lapangan juga saya pernah ya ngalamin gitu kan, ada juga yang bandel gitu. Nah, itu juga perlu apa ya, nah mungkin pendekatan yang lain gitu kan. Mungkin dengan ini nggak bisa ya, kalau misalkan tetap dengan ini ya mungkin dengan hukuman juga bisa diterapkan, cuman itu alternatif terakhir gitu kan. Itu bisa kita terapkan, cuma kalau misalkan ini diusahakan jangan gitu. Mungkin seperti itu gitu kan. Jadi emang disiplin emang perlu gitu kan. Mungkin itu aja sih tambahan dari saya gitu, yang pernah saya alami. Ya terus terang seperti itu gitu kan, agak susah gitu ketika di kelas aja susu berisik cuma sebentar, habis itu berisik lagi kan gitu. Nah itu juga agak ini ya. Oke, terima kasih. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan masukannya. Memang disiplin itu yaitu kembali lagi
berawal dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mendisiplinkan anak sementara kita sendiri kurang berdisiplin. Mari kita disiplin bersama-sama. Mari. Oke. Oh iya, mangga Ibu. Terakhir kayaknya ya Pak. Barangkali gini, kalau saya dari Pak Wawan, dari Pak Agus, barangkali mungkin saya bilang harusnya memang ada keterpaksaan dulu, sehingga dengan keterpaksaan tadi akhirnya menjadikan kita termotivasi untuk menjadi disiplin. Nah itu kalau pandangan saya, benar kata Pak Wawan. Contoh pada saat kita upacara aja, kalau kita tidak dipaksa untuk segera baris mencontohkan siswa, mungkin siswanya juga susah untuk disiplinnya gitu. Jadi kalau kata saya, kita harus terpaksa dulu untuk bisa menjadikan disiplin itu menjadi sebuah budaya positif. Nah, dari disiplin itu akhirnya bisa memotivasi diri kita sendiri terutama, dan memotivasi orang lain untuk bisa membudayakan budaya positif. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Holis. Closing statement mungkin ya. Oke, untuk materi yang motivasi perilaku manusia dengan disiplin positif diakhiri. Terima kasih untuk masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Nani Yuningsih. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan beliau. Berikutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Sarwo Edi SST dengan topik keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Siap. Kepada Bapak Sarwo Edi kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih Ibu Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja untuk materi dari saya, yaitu tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dan 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Yang pertama adalah keyakinan kelas. Sebelum ke keyakinan kelas, saya ingin mereview dulu yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nani tentang, nah ini ya, materi yang kita sampaikan sebenarnya adalah 6 ini, tapi ini secara terurut. Yang review sedikit barangkali untuk disiplin positif itu, kita ini menurut teori dari pendidikan guru penggerak ya, bahwa disiplin positif itu nanti kita mencari dari sebuah kedisiplinan itu tapi yang dari segi positifnya saja. Jangan sampai ada aturan atau kesepakatan atau keyakinan yang ada kata-kata sebuah larangan, tapi jadikanlah kata-kata yang bentuk aturan dan segala macam itu menjadi kalimat yang positif. Kita bisa nanti ganti. Dan kita harus temukan juga disiplin positif itu kita sesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan kurikulum yang ada di kita, yaitu kurikulum Merdeka, itu sudah ada semua di dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya tadi ya. Yang pertama apa tadi? Berakhlak, beriman dan bertakwa. Kemudian berakhlak mulia, mandiri, berkebinaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang ada, yang khususnya di kurikulum Merdeka. Kemudian setelah nilai-nilai kebajikan itu sudah tertanam atau kita sudah rumuskan, hanya 6 saja dulu lah. Hanya 6 yang tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena yang lainnya bisa nanti terintegrasi ke sana semua. Termasuk tadi yang sudah disampaikan Pak Ustadz juga masuk ke nomor 1 ya. Beriman dan bertakwa itu masuk ke dalam di sana. Nilai-nilai kebajikan di dalam disiplin positif itu. Kemudian setelah kita sudah tahu nih nilai-nilai kebajikan tadi, kita juga harus memastikan bahwa anak-anak kita atau kita ini ada perilaku manusia itu tadi harus sesuai dengan motivasinya itu dengan motivasi intrinsik. Jangan sampai motivasinya karena yang lain, eksternal. Jangan sampai ada motivasi karena ingin menghindari hukuman.
Jangan sampai karena motivasinya ingin mendapatkan penghargaan yang mungkin dulu masih efektif digunakan, tapi untuk sekarang paradigmanya harus kita rubah. Ini sesuai dengan teori dari pendidikan guru penggerak ya Bapak Ibu ya, yang mana ternyata kurang efektif dari motivasi eksternal itu, paksaan, hukuman, penghargaan itu yang menurut kita dulu itu sesuatu yang baik supaya bisa memunculkan di dalam teori ini, tapi ternyata ada sesuatu hal yang mungkin tadi kurang positif. Makanya kan kita kaitannya dengan disiplin positif tadi. Disiplinnya masih negatif, perlu kita perbaiki seperti itu. Nah, baru yang ketiga itu setelah kita tahu motivasinya yang kita pastikan adalah muncul dari motivasi internal ya, maka kita untuk membuatnya supaya jadi motivasi internal atau intrinsik tadi, kita harus membuat sebuah keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Apa bedanya? Kalau keyakinan kelas adalah untuk siswa, keyakinan sekolah adalah untuk kita sebagai guru. Kita juga punya nilai-nilai kebajikan tadi di dalam disiplin positif yang khususnya dalam kurikulum Merdeka tadi 6 karakter tadi, 6 dimensi ya. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu untuk keyakinan sekolah kita sebagai guru, keyakinan kelas kita dengan siswa. Nah, untuk keyakinan kelas atau keyakinan siswa, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa guru atau kita berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Kalau motivasinya sudah intrinsik nih, atau dari dalam diri, kita enak membuat kesepakatan, membuat keyakinan dulu. Keyakinan kita coba diskusikan antar kita dengan guru di kelas, khususnya kita nih ya, bukan sekolah dulu. Kan ada keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas berarti kaitan dengan kita, dengan guru. Semuanya dilibatkan, semua guru dilibatkan di kelasnya masing-masing, bukan hanya 1-2 orang saja. Ketika kita membuat keyakinan, kita tawarkan kepada siswa hal-hal apa yang mungkin menarik, yang membuat ini adalah suatu kebajikan, bukan sesuatu paksaan, bukan sesuatu yang sifatnya adalah memberi penghargaan, tapi lahir dari diri kita sendiri. Contohnya, ada aturan menggunakan helm saat berkendara, itu aturan. Tapi keyakinannya apa? Keyakinannya adalah menurut kita adalah untuk keselamatan. Seperti itu. Jadi anak langsung berpikir, ini keyakinan saya kalau saya pakai helm berarti untuk keselamatan. Itu yang namanya keyakinan. Contoh lagi, misalkan dulu ya yang waktu zaman corona harus pakai masker, harus cuci tangan. Itu keyakinannya untuk apa? Untuk kesehatan. Sedangkan peraturannya adalah tidak tertulis keyakinannya di bawahnya, hanya kata-kata peraturannya bahwa harus menggunakan masker, harus cuci tangan, tidak ada keyakinannya ditulis di sana. Tapi ini dibalik, yang teori seperti ini dibalik nih. Harus tahu dulu keyakinan kelasnya kita melakukan itu untuk apa. Nah, nanti ditulis tuh dari masing-masing kita. Semua siswa boleh maju ke depan, kan banyak yang ditulis mungkin. Nanti kita coba keyakinan itu tadi kita coba jangan terlalu banyak. Jangan semuanya nanti kita kesepakati, tidak. Tapi semuanya nanti kita yang mirip-mirip nih kita satukan. Nah, kalau kita satukan tadi, kita nanti akan mengkerucut kembali ke profil pelajar Pancasila yang 6 tadi. Akan mengecil tadi. Sehingga kita sepakat nih dengan keyakinan kelas yang tadi sudah ditulis, jadilah sebuah kesepakatan kelas. Seperti itu. Bedanya keyakinan dengan peraturan, kalau keyakinan itu adalah ada 2 orang yang saling ini ya berdiskusi antar guru dengan murid. Kalau peraturan itu biasanya satu arah, tidak ada diskusi terlebih dahulu, tidak ada kolaborasi terlebih dahulu. Sekolah dengan guru atau guru dengan murid itu tidak ada, khususnya yang di kelasnya tidak ada. Hanya sekolah menyampaikan inilah peraturannya tanpa tahu kebajikan apa yang ada di dalam peraturan itu. Tapi kita dibalik sistemnya, kita harus tahu kebajikannya. Kebaikannya seperti apa, keyakinan seperti apa, nanti untuk peraturan itu bisa menyusul. Yang penting kita tanamkan dulu bahwa ini baik untuk kita, maka kita harus yakin sebagai siswa atau sebagai guru bahwa ini peraturan ini nanti
akan menjadi baik untuk kita sendiri. Maka istilahnya diganti dengan keyakinan. Harus yakin dari diri sendiri menjadi motivasi internal. Lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Sifatnya universal, semuanya bisa memakainya. Bukan hanya kita selaku guru, bukan hanya nanti selaku siswa. Nah, ini contohnya. Ini contoh keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini keyakinannya adalah hormat. Berarti ketika kita melanggar dari keyakinan ini yang harus kita tangani nantinya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Ajis atau Pak Wana ya, cara penanganannya. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menyertakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini bekerja, keyakinan bekerja. Ada lagi, ini contoh penulisan ketika di kelas ya. Kemudian setiap anggota kelompok perlu belajar, senang, melakukan tugas dan sebagainya. Ini yang diusulkan oleh siswa nih contoh-contohnya. Nah, dari tulisan-tulisan keyakinan kelas ini maka dirumuskan kembali di sini. Dirumuskan kembali. Atau kita sebagai guru memfasilitasi dari yang sudah tertulis di sini oleh siswa di papan tulis, kita coba fasilitasi. Inilah yang akan terbentuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Ada 5 dari masing-masing yang sudah ditulis. Tidak perlu banyak. Misal ada tentang kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati, kerjasama, beriman. Ada nanti dijelaskan juga. Inilah keyakinan kelas yang kita sepakati. Jadi keyakinan kelas kita sudah bentuk, maka akan menjadi sebuah kesepakatan kelas di kelasnya. Dengan kita, dengan siswa. Lanjut, ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Ice breaking dulu. Butuh berpasangan 2 orang. Berpasangan Ibu Nani dengan Ibu Nurul. Geser dulu. Berpasangan berhadap-hadapan. Iya. Tangan, 2 tangan siap-siap seperti ini. Pas ya berdiri saja biar jelas. Ini saya pasangannya mana nih? Sama saya. Permainannya gini ya. Permainannya gini. 2 pasang. Terserah yang mana hijau, yang mana hitam. Tentukan yang mana hitam, yang mana hijau. Misalkan Bu Nurul hitam, berarti Bu Nani hijau. Ya, itu ya. Kalau saya sebut hijau, kalau saya sebut hijau, maka tangannya harus nepak ya. Nah. Contoh gimana? Saya hijau, hitam. Kalau saya bilang hijau, kan saya hijau nih, berarti saya yang mukul gitu ya. Tangannya posisi seperti ini. Posisinya seperti ini ya. Nepak tangan. Nepak tangan ya. Kalau saya bilang hijau, berarti tangan saya yang mukul, yang ngeplak. Kalau saya bilang hitam, berarti Pak Wana yang ngeplak saya. Gitu ya. Dan tugasnya yang satunya adalah menghindar. Nah, kalau yang kena berarti yang ini nih yang salah. Ibaratnya gitu, permainannya seperti itu. Iya, dan yang satunya harus menghindar supaya jangan kena ya. Oke. Sepakatan dulu nih mana hijau mana hitam. Iya, sudah sepakat ya. Yang mana hijau, yang mana hitam ya. Oke, dimulai. Saya bilang oke. Belum. Aduh nih. Tangannya gini dulu. Ya, biar kena. Posisi tangannya gini ya. Nah. Kan siap-siap posisi standby. Oke, mulai.
hitam. Oke, lagi. Siap-siap lagi. Lagi, jangan sampai kena ya, jangan sampai kena. Oke. Hijau. Oke. Bapak Ibu cukup, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, cukup membuat kita tertawa kembali, Bapak Ibu. Lanjut. Sekarang materi yang kedua dari saya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Setelah kita sampaikan keyakinan kelas nih, kemudian kita membentuk keyakinan kelasnya apa saja tadi. Misalkan ada 5 ya. Kemudian tiba-tiba semua yang membuat, atau ada salah satu siswa yang melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Misal tidak menghormati, wah ini melanggar nih, kan gitu ya. Nah, atau ada semacam keributan-keributan. Nah, kita harus tangani. Ini tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, maka kita harus panggil, tanyakan, dialog dengan dia. Ini cara penanganannya nanti dijelaskan. Nah, seperti itu. Ketika ada pelanggaran, ada apa? Kenapa pelanggaran nih? Kan sudah dibuat keyakinan kelasnya tadi. Misal sudah ada 5 keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ternyata dari kenapa dia melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat itu merujuk pada kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Ada sebuah alasan kenapa dia melanggar keyakinannya itu. Kita nanti coba cari tahu kebutuhan dasar manusianya apa sih, dan itu harus diadakan dialog. Masing-masing alasan punya kebutuhan dasarnya masing-masing sebenarnya. Contoh, ini ada sebuah pernyataan dulu. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Mereka gagal. Misal sebagai istri ini ya, kalau minta sesuatu ke suami itu kadang ada hal yang memang yang kita lakukan yang di luar dari kewajaran. Contohnya ngambek gitu ya. Iya, ngambek. Itu karena ada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi oleh suami, dan suami harus tahu memenuhi kebutuhan istri. Dalam hal ini kita harus tahu, maka kita bisa tanyakan, apa sih pengennya? Oh, ternyata dia lagi butuh kasih sayang. Contohnya seperti itu. Ini gitu. Ini pun sama. Ketika betul Pak Ustadz. Begitupun siswa ya, ketika siswa melakukan sesuatu yang bertentangan terhadap keyakinan kelas yang kita buat sebelumnya, itu berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apa saja? Ini ya, kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada 5 di dalam konsep guru penggerak. Yang pertama adalah bertahan hidup. Makan, minum, itu bertahan hidup. Kebutuhan manusia itu makan dan minum gitu ya. Berpakaian gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, tadi kurang kasih sayang, maka ada hal yang dilakukan oleh seseorang supaya kebutuhannya terpenuhi nantinya. Kemudian penguasaan. Yang ketiga kebebasan. Yang kelima kesenangan. Kita nanti jabarkan satu-satu. Nah, ini studi kasus Ibu Dede. Saya punya, mana tadi Ibu Dede? Nah, Ibu Dede, guru dan sekaligus wali kelas 12 di KP1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah mengeluhkan Aldi Yanto ya, yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Dede, apa yang akan Ibu Bapak lakukan?
kira-kira alasan Aldi melakukan hal itu kenapa? Barangkali bisa bantu Bapak Ibu. Ini kasusnya Bu Deden ya. Kemudian kalau kasus seperti ini nih, apa yang harus dilakukan? Mangga, Ibu Halis dulu barangkali. Terima kasih. Kalau kata saya, kita adakan pendekatan terlebih dahulu kepada si Aldinya. Maksudnya ditanyain kenapa kok berbuat seperti itu. Siap. Nah, dari pendekatan itu kita bisa mengetahui sebenarnya masalah apa yang ada di diri si Aldi tersebut. Oke. Nah, dengan mengetahui masalahnya, maka kita akan bisa mencari solusi. Betul. Dari Aldi itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Holis. Mangga, Ibu Nurul. Saya berdasarkan studi kasus di atas, mungkin kalau ditanya kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh Aldi, karena kan kasusnya Aldi sering berulah dengan cara memaksa atau meminta bekal makan siang temannya secara paksa. Mungkin saja kebutuhan bertahan hidup tadi yang belum terpenuhi, mungkin karena dia lapar gitu ya, atau karena mungkin dia belum sarapan dari rumahnya, atau tidak memiliki uang untuk membeli makan siang, sehingga itu semua yang melandasi Aldi berbuat seperti itu. Mungkin itu kebutuhan yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ya. Ya, siap. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kasus yang dipaparkan oleh Pak Sarwo, tadi sudah dijawab oleh Ibu Nurholis dan Pak Ajis. Semua jawabannya betul ya. Jadi pasti ketika murid itu melakukan hal yang menurut kita maksudnya ada hal yang tidak dibenarkan, pasti murid itu ada kebutuhan dasar murid yang tidak terpenuhi. Nah, alangkah baiknya kita sebagai guru tidak menjustifikasi murid itu, tetapi kita cari terlebih dahulu kebutuhan dasar apa dari murid itu yang tidak terpenuhi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Holis, Pak Ajis dan Bu Nurul atas yang tadi sudah disampaikan. Betul yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa kita tidak langsung ini menjudge bahwa itu salah gitu, tapi kita harus panggil, kita tanyakan, dan kita cari solusinya seperti itu. Nah, kalau penanganan tentang ini beda-beda sebenarnya. Kasusnya sama tapi penanganannya berbeda-beda, tergantung apa alasan si Aldi itu untuk melakukan itu. Satu, betul nih bertahan hidup, betul, tapi ada alasan yang kedua, ketiga, sampai kelima tadi. Tentang materi ini nih, apa namanya, yang mana ini nggak nyala, habis baterainya. Pakai ini sih. Oke, ini alasan yang pertama ya. Kalau alasan Aldinya itu karena ia lapar, orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Aldi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini yang sudah dijelaskan sama Pak Ajis ya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua kita coba, ternyata alasannya beda nih. Karena Aldi ini merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, Aldi. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, lapor nih ke gurunya, kemudian gurunya nelpon orang tuanya. Nah, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan si Aldi. Nah, itu artinya Aldi butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima oleh orang tuanya juga. Jadi melakukan seperti itu karena pengen diperhatikan sebenarnya. Tadi bertahan hidup, kemudian kasih sayang. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia, jadi mintanya langsung ambil aja ya. Nah, itu sebetulnya Aldi sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Saya badannya gede nih kan gitu ya. Saya minta pasti harus dikasih kan gitu. Itu kebutuhan karena dia pengen berkuasa di kelasnya. Kan gitu. Kalau alasannya itu supaya temannya takut misalkan. Yang keempat. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Lagi-lagi bawanya tempe gitu kan, kerupuk, maka dia ngerebut makanan dari temennya. Ini dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan, bebas mau lauknya apa saja. Yang lima,
Ia melakukannya karena iseng saja, iseng. Ia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah, itu berarti si Aldi itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, ngerjain doang. Karena dia senang kalau ngerjain teman-temannya. Jadi tidak semua kasus yang sama itu kebutuhan manusianya itu sama, tidak. Tapi tergantung alasan dia. Maka itu tadi yang sudah disampaikan. Kita panggil, diskusi, Pak, cari solusinya, ya kan? Tapi dengan cara nanti dialognya itu dengan cara segitiga restitusi, bagaimana cara menyelesaikannya. Dan yang uniknya di sini ya guru penggerak itu yang menyelesaikan bukan kita, tapi siswanya langsung yang memberikan, Pak, kira-kira solusinya seperti ini. Nanti dia akan memberikan solusi sendiri, bukan kita. Karena kita hanya sebagai coaching saja ya Bu ya, coaching saja. Jadi membantu saja, memfasilitasi saja. Teringat juga ke film yang pernah kita buat nih, film bukan dokumenter, film ini ya. Waktu uji kom, anak terlambat, terlambat ke sekolah, kemudian masuk ke kelas, dimarahin sama gurunya tanpa mengadakan dialog alasannya. Pas kita tahu alasannya, kita sungguh sangat menyesal karena memang kebutuhannya ada yang tidak terpenuhi. Lanjut, Bu. Oke, barangkali itu saja dari saya. Barangkali ada pertanyaan atau sanggahan atau apa, dipersilahkan. Atau cukup? Cukup ya? Oke, cukup, karena juga ada 2 pemateri yang akan menjelaskan hubungannya dengan yang sudah disampaikan tadi. Nanti akan mencoba mereview kembali ya Bapak Ibu ya. Apa hubungan dengan yang tadi saya sampaikan itu apa? Lebih kepada nanti penyelesaian masalahnya atau solusi yang nanti akan diterapkan seperti apa setelah kita mengetahui kebutuhan hidup manusia ini nih. Oh, ternyata kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Nanti kita akan saling mencari tahu, dan anak nanti yang akan memberikan solusinya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Sarwo Edi atas pemaparan materinya. Bapak Ibu, kita lanjut untuk sesi ketiga, materi yang akan disampaikan oleh Bapak Wana ST dengan topik restitusi dan 5 posisi kontrol. Kepada Bapak Wana kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Ya, gimana? Masih semangat? Semangat ya? Oh, masih ceria ya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu atau menerangkan tentang 5 posisi kontrol dari seorang guru gitu ya. Ya, di dalam 5 posisi kontrol yang ada di restitusi itu yang pertama adalah sebagai penghukum ya. Jadi guru sebagai penghukum, terus yang kedua ada guru sebagai pembuat atau membuat merasa bersalah, biar siswa itu merasa bersalah sendiri kenapa dia melakukan atau tidak taat ya. Terus ada guru sebagai teman, keempat guru sebagai pemantau, dan juga guru sebagai manajer. Oke. Yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum ya. Nah, di sini seorang guru menghukum bisa menggunakan hukuman fisik ya. Jadi rata-rata kadang-kadang kita kayak zaman dulu ya. Kalau guru zaman dulu biasanya siswa telat itu tidak ditanyakan sebab dia telat. Dia langsung eksekusi aja. Biasanya seperti itu ya. Kayak telat. Kenapa kamu telat? Enggak ditanyain kayak gitu. Langsung silakan baris. Push up 5 kali ya. Ada yang keliling lapangan, tolong bersihkan. Udah, tidak ditanyakan lagi dengan alasannya ya. Apakah dia banyak bocor atau kayak gimana. Itu biasanya sebagai guru yang atau posisi guru sebagai penghukum ya. Jadi langsung membuat sanksi tanpa diketahui dulu kenapa dia melakukan seperti itu ya. Di sini ada penghukum dengan nada penghukumnya itu yang pertama di sini nadanya suaranya tinggi ya. Terus bahasa tubuh, mata melotot biasanya. Gurunya biasa seperti itu ya. Ya, seperti itulah pokoknya guru yang sambil jarinya itu nelunjuk mengarah kepada siswa gitu ya.
Terus dan ketika waktu yang sangat singkat itu, guru itu pun langsung mengenakan sanksi ke siswanya gitu. Dan siswanya harus mengikuti sanksi itu. Nah, imbasnya hasil kemungkinan murid itu akan marah dan menendam ya, karena langsung dikenakan hukuman gitu ya. Konsekuensinya seperti itu kalau kita melakukan penghukuman secara langsung. Contoh, kayak siswa kadang-kadang kalau datang telat ke kelas, kita langsung, kenapa kamu telat? Enggak ya, langsung silakan maju dulu ke depan ya. Bisa aja langsung, tolong kenapa kamu nggak ikut ngaji, maka kamu sekarang harus ngaji gitu ya. Padahal nggak tahu dia telat di sana sudah ikut ngaji gitu. Ada yang seperti itu gitu ya. Nah, mungkin dari kejadian-kejadian itu hingga siswa itu yang pertama bisa menjadi penendam ya. Terus amarahnya tidak terkontrol dan bisa juga menyepelekan dari sanksi itu, lah paling juga nanti kalau telat saya kayak gini lagi gitu ya. Itu adalah contoh dari kita kalau menjadi sebagai penghukum ya. Maka kalau bisa nanti ada materi selanjutnya, yaitu selanjutnya apa Cok? Itu udah. Oke. Yang kedua itu adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut ya. Terus pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman ya. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dan lemah lembut akan seperti contoh kayak gini ya. Dek, kenapa sih kamu datang telat? Kok kamu bisa seperti ini telat gitu. Nah, itu biasanya lebih dia tuh, oh iya saya tuh merasa bersalah kalau kita ditanyakan dengan lemah lembut gitu, tidak dengan nada keras itu. Terus pembuat rasa bersalah, nada suara agak melemah ya. Beda dengan kalau yang penghukum. Kalau penghukum, kamu sini cepat, pasti dia akan teriak, siapa gitu ya. Tapi kalau di sini, kenapa kamu telat, maka dia juga, oh iya Pak, maaf gitu. Akan lemah lembut, akan ya intinya mengikuti nada dari kita sebagai yang pembuat aktornya gitu ya. Terus bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya murid akan merasa bersalah ya. Terus murid akan merasa kecewa ya, dan murid juga tidak lebih berbahaya dari sikap penghukum ya. Karena kalau sikap penghukum bisa jadi nanti di luar sekolah bisa dia berbuat lebih anarkis gitu ya. Karena ada kejadian murid yang di luar Pulau Jawa tuh sampai ditepel matanya gara-gara melarang siswanya ya. Jangan sampai seperti itu. Itu karena mungkin hukuman fisiknya terlalu langsung ke siswa ya. Kita hindari itu seperti itu agar siswa itu tidak berbuat anarkis. Karena yaitu kalau kita rujuk lagi ke kebutuhan siswa, mungkin ingat tadi tuh ada kebutuhan manusia tuh ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Terus ada apa lagi tadi tuh lupa saya. Dan yang lainnya. Ya intinya itulah ya. Dari pembelajaran yang kita pakai, maka guru sebagai pembuat merasa bersalah itu mungkin agak lebih baik daripada guru yang sebagai penghukum gitu. Nah, ini tidak bisa meletus ya amarahnya jika kita secara baik ngomongnya ya, secara ramah gitu. Memang ketika kita ngobrol secara pendekatan, rata-rata siswa juga akan terbuka dengan apa yang dia lakukan gitu. Oke, next lanjut. Nah, di sini guru sebagai teman ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini yaitu berhubungan baik dengan terjalinnya antara guru dan murid. Guru ini di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang ya. Mereka akan berkata di sini contoh kata-katanya ya. Ayo bantulah ya demi Bapak ya. Terus ayo ingatlah tidak bantuan Bapak selama ini ya, tidak. Nah, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu atau Bapak tidak akan tidak bantu bereskan lagi. Jadi contoh kata-kata yang seperti itu. Jadi biar kita kayak berteman gitu. Jadi contoh kayak siswa telat terus dimarahin, dipanggil orang tuanya ya. Maka posisi inilah kita sebagai teman harus
memposisikan diri kita sebagai teman dari siswa yang bermasalah ini. Tolonglah jangan dilakukan lagi ya. Kasihan orang tua gitu. Kasihan juga bapak gitu. Nah, itu dari contoh sebagai teman. Jadi intinya kita juga ikut merasakan atau ambil andil dalam perkara yang dia hadapi gitu ya. Jadi solusinya kita menjabarkan agar mereka bisa menyelesaikan solusinya itu ya. Nah, hasil yang dari kita sebagai teman itu, murid akan merasa senang dan akrab ya dengan kita. Terus dampak positifnya yaitu murid menjadi tidak terganggu ya. Terus bila ada masalah dia merasa murid itu mengandalkan guru ya, mengandalkan guru tersebut untuk membantunya gitu. Jadi ada kayak semacam minta bantuan ke kita. Jadi Pak tolonglah, ini saya kayak contoh kemarin juga, Pak saya mau izin keluar katanya, cuma nggak boleh sama guru piket. Ya udah saya antar, karena saya sebagai wali kelasnya diantar, Pak punten ini sakit diare atau gimana. Jadi rata-rata siswa juga butuh sosok teman ya. Jadi guru itu bisa menjadi teman, sahabat ya, dan juga orang tua gitu. Nah, di sini ada contoh ya. Adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Ada yang seperti itu. Dan di sekolah kita juga ada kadang-kadang tuh. Jadi ada siswa yang nggak deket dengan gurunya, jadi kalau disuruh sama guru lain tuh nggak mau ya, menolak. Karena dia, saya mah nggak sesuai dengan itu mah gurunya galak gitu ya. Jadi kalau disuruh pun kadang-kadang nggak mau gitu. Nah ini contoh dari kedekatan kita dengan teman. Tapi kalau kita dekat, kita minta tolong apapun, biasanya mereka siapa nanti saya selesaikan gitu. Atau penang tolong dihapus papan tulisnya, dia akan senang hati menghapus gitu. Lanjut posisi kontrol yang keempat yaitu tentang memantau, mengawasi ya. Di sini yaitu mengawasi kita bertanggung jawab sebagai pengawas ya. Konsekuensinya yaitu dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid ya. Sebagai seorang yang menjalani posisi pemantau, pertanyaan yang sering diajukan itu seperti ini biasanya. Peraturannya apa? Ya. Terus apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensi apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang ya. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar, cek ya. Atau posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid ya. Di sini pemantau nada suaranya itu datar biasanya ya. Karena kita hanya melihat data gitu. Contoh kayak biasanya kalau kita lihat, kalau tiap hari di sekolahan kita kan ada siswa yang terlambat, ada datanya gitu. Nah, salah satu data itulah yang akan dicek ya. Nah, setelah dicek baru disebar ke wali kelas. Nah, wali kelas inilah yang bertugas ya untuk mengontrolnya. Memantaunya ya, untuk memantau. Ini siswa ini udah berapa kali ya melakukan keterlambatan. Itu pemantauan biasanya kalau di sekolah kita mungkin seperti itu ya. Jadi ada data yang akurat gitu. Nah, terus di sini hasil, balik lagi. Nah, hasil dari kalau kita sebagai pemantau yaitu memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah ya. Terus guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi amarah atau membuat merasa berbuat salah ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat ya. Nah ini kalau gurunya, kalau siswanya datangnya terlambat gitu. Nah saat mengerjakan tugas juga di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Nah ini pemantau itu harus ngecek terus ya. Harus memantau kayak guru piket mungkin ya Bu. Seperti itu. Jadi ngelihat nih siswa mana yang nggak masuk atau telat gitu. Oke lanjut posisi yang kelima yaitu tentang manajer. Nah di manajer inilah posisi yang paling enak, paling nyaman, paling indah posisi manajer ini. Karena kenapa posisi manajer? Ibarat kata sekolah ini milik kita. Posisi manajer itu. Kalau kita sudah di kelas, semuanya itu milik kita, ya. Kita yang ngontrol.
gitu. Ini yang paling enak nih posisi manajer ya. Nah, ini adalah posisi kontrol dari dari 5 tadi ya. Yang pertama itu motivasi. Nah, di sini ada identifikasi yang gagal. Kayak gimana sih identifikasi yang gagal? Di sini ya, ada kontrol dari luar. Kontrol dari luar itu menghindari hukuman. Menghindari hukuman itu kalau kita lihat dari guru yang berbuat itu, yang kalau sebagai penghukum maka menghardik, menunjuk ya, menyakiti atau menyindir, itu contoh dari perilaku atau guru yang menghukum ya. Terus pembuat rasa bersalah, kalau membuat rasa bersalah itu contoh yang gagalnya itu ketika berceramah dan mengatakan seharusnya atau kecewa ya. Itu salah ya. Ini contoh menghindari hukuman tapi perbuatannya masih salah gitu. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu guru yang mengancam. Itu juga yang harus kita hindari ya. Terus ada lagi, kamu harusnya sudah tahu ya, atau kamu harusnya sudah paham tentang hukuman kalau terlambat itu kayak gimana. Nah, dari kalimat itu hasil maka akan memberontak siswa juga ya. Terus menyalahkan orang lain, atau bisa jadi siswa itu berbohong ya. Kalau sering dicecar dengan perkataan atau kata-kata tanpa harus ada sebab akibat, mungkin dia akan berbohong ya. Terus yang kedua, kalau membuat rasa bersalah itu biasanya menyembunyikan atau menyangkal berbohongnya ya. Jadi dia kalau kita bilang kamu bohong pasti apa yang kamu lakukan itu nggak benar. Benar Pak, saya ini misalkan terlambat itu gara-gara banyak kempes dia berbohong. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas itu adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya ya. Jadi seakan-akan sudah cuek lah murid itu kepada guru tuh ya. Terus murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Itu rata-rata wah, iya nih gurunya, ada Pak Guru tuh di depan, saya harus cepat-cepat gitu ya. Terus murid berkata di sini kalau dampaknya ya, yaitu biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu kalau murid disanksi langsung di tempat gitu ya. Dampaknya itu mengulangi kesalahan kalau kita sebagai kontrol dari luar atau identitas yang gagal penghukum ya. Di sini ada identitas keberhasilan sukses. Nah, di tengah-tengah ini juga belum 100% sebenarnya ya. Karena di sini kita mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, yaitu pada apa? Pada teman ya. Ya, di sini ada pemantau. Nah, kepada teman atau guru berkata yaitu membuatlah alasan-alasan untuk muridnya ya. Alasannya yang seperti apa gitu. Terus ayolah lakukan demi saya gitu. Masa kamu tidak mau melakukannya demi saya gitu. Biasanya kalau ada siswa yang bermasalah terus dipanggil orang tuanya, dipanggil wali kelasnya, maka guru itu harus menjadi sosok teman buat dia, mendampingi hingga masalah itu kelar atau selesai. Bahkan sampai masalah itu tidak terulang kembali, diselesaikan. Kadang-kadang saya juga mengikuti runtutan kasus ya Bu, dari wali kelas dengan guru BK sampai kepala sekolah, dan alhamdulillah untuk yang saya tangani semuanya bisa bisa diatasi lah gitu ya. Jadi tidak berkelanjutan dan alhamdulillah bisa berubah anaknya gitu. Nah, itu ya. Oke. Nah, posisi yang paling enak itu bagi kontrol diri atau identitas keberhasilan sukses itu bagian yang manajer. Kalau di manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaannya itu enak ya. Karena dia kontrolnya lebih luas ya. Lebih nyaman gitu ya. Terus apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan ya untuk memperbaiki masalah ini. Jadi membuat yang bermasalah itu tahu diri. Maksudnya bisa memahami bahwa dia tuh salah dan dia tuh tahu bagaimana untuk memperbaikinya gitu ya. Terus menguatkan pribadi. Jadi kesalahannya dia tuh tahu dan dia akan memperbaiki dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah itu ya. Terus di sini ada keterkaitan dengan dunia atau berkualitasnya, maka murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi murid itu akan sadar ketika dia ditangani ketika kita menangani dia sebagai manajer gitu ya. Karena manajer itu menguasai semua aspek yang ada di sekolahan itu. Terus bagaimana cara yang bisa memperbaiki keadaan ya? Yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya
itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya pemantik yang nantinya dia akan menjawab sendiri dan mengakui dan tidak akan melakukannya lagi. Nah, contoh dari manajer itu, step selanjutnya Pak. Nah, ini ya, posisi kontrol sebagai manajer yaitu diantaranya kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, ya, yang mengontrol semua siswa, next Pak, ya, yang mengontrol semua siswa untuk berbuat atau menanganinya sesuai dengan koridornya, ya. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya, ya. Jadi kita tanyakan masalahnya, kita juga tanyakan apa solusinya. Bukan kita yang menyarankan solusinya, tapi siswa itu sendiri yang menentukan solusinya. Kalau dia datang terlambat, contoh, kenapa kamu terlambat? Pak, saya bangunnya kesiangan. Kenapa bangunnya kesiangan? Ya. Tadi malamnya begadang. Kenapa mau begadang? Karena diajak teman, Pak. Kenapa mau diajak teman? Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah ya dari restitusi. Sehingga dia, oh berarti saya tidak boleh begadang ya Pak? Iya. Dan juga bangun harus pagi, maka berangkat pun jangan sampai telat. Nah itu contoh dari restitusi. Oke, next dari Pak Heru. Nah, di sini selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Ya. Jadi kita itu menanyakan tapi tidak memberikan saran. Biar murid itu yang memberikan saran dan memberikan masukan, ya. Jadi kita hanya sebagai guru yang memfasilitasi, ya. Kalau siswa itu tahu kesalahan dia, maka dia tahu bagaimana cara memperbaikinya. Oke. Mungkin itu aja penjelasan dari saya tentang 5 kontrol sebagai posisi kontrol sebagai guru ya. Nah, kita refleksikan ya gini. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol manakah yang sesuai atau yang sudah kita lakukan? Teman. Nah, ada yang teman, ada yang penghukum. Nah, ya. Ada semuanya ya. Oh, ternyata ada semuanya di kita tuh ya. Ya, ya emang dalam kenyataannya kita nggak bisa sebagai manajer terus ya Bu, bener ya Bu? Karena kita wajib sebagai penghukum juga, iya ya. Sebagai teman juga iya, sebagai merasa bersalah buat anak juga iya, sebagai pemantau juga iya, sebagai manajer juga iya. Karena emang semuanya harus ada di kita juga. Tapi emang bagusnya mah kita itu melakukan sesuatu itu sebagai manajer intinya mah ya Bu. Karena di situ kita menggali informasi dari siswa untuk siswa gitu. Jadi dia tidak secara terpaksa. Jadi melakukan tindakannya itu nanti kedepannya dia akan memperbaikinya dari naluri dia gitu. Oke, refleksi yang kedua itu setelah ini posisi kontrol seperti apa yang Bapak Ibu pengenkan kira-kira? Manajer. Oh. Ya, karena ya benar ya. Emang paling enak Bu jadi manajer tuh Bu. Yang paling enak tuh jadi manajer ya. Posisi kontrol manajer itulah yang paling enak ya. Kalau moodnya baik manajer. Okay. Karena posisi manajer ini posisi yang paling atas leluasa gitu. Karena apa? Yaitu kita menguasai semua lingkup yang ada di situ ya. Itu dari posisi manajer. Mungkin itu aja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Wana atas pemaparannya. Bapak Ibu masih semangat ya? Ya, baik, kita lanjut ke pemaparan terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz Reguna, SPD, dengan topik restitusi dan segitiga restitusi. Kepada Bapak Abdul Aziz, kami persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan pada Bu Reni. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini materi terakhir, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat dan masih bersedia untuk mengikuti kegiatan desiminasi ini. Ya, jadi dari apa yang sudah disampaikan, dari yang pertama Ibu Nani tentang disiplin positif, motivasi siswa, terus juga disampaikan oleh Pak Sarwo kaitannya tentang pembuatan keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia.
lalu dilanjut oleh apa yang disampaikan oleh Pak Wana tentang peran kita atau peran kontrol kita sebagai guru, maka materi yang terakhir itu adalah kaitannya tentang restitusi Bapak Ibu. Jadi karena materi dari yang pertama sampai terakhir itu ada keterkaitannya satu sama lain. Dan yang paling penting itu adalah restitusi itu bagaimana kita menerapkannya nantinya pada saat kita menangani sebuah kasus. Tentunya Bapak Ibu ketika melakukan pembelajaran di kelas pasti menemukanlah ada sesuatu kasus, entah itu anak yang membuat kasus itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak. Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana cara menanganinya agar anak tersebut dapat meyakini bahwa kegiatan atau perbuatan yang mereka lakukan itu salah. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan adalah menggunakan restitusi. Nah, sebelum kita membahas tentang restitusi, mungkin saya ingin bertanya dulu, kira-kira apakah dari Bapak Ibu di sini ada yang pernah mendengar apa itu sih restitusi? Pak Wawan, Bu Nurul, barangkali ada yang ingat apa itu restitusi? Karena sebelum kita membahas segitiga restitusi biar nyambung gitu, apa sih sebetulnya restitusi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Re itu kembali. Re itu kembali. Titusi itu apa Pak? Baik, next aja Pak. Next. Ya, ini bukan kata saya ya Pak, Bu. Jadi kata Gosen itu bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah kita membuat kondisi atau menciptakan kondisi bagaimana murid itu dapat memperbaiki kesalahannya. Jadi dia tahu apa sih kesalahannya, tingkah laku yang dia lakukan itu dia akui bahwa itu salah dan mengakui dan bersedia untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Next Pak. Jadi restitusi itu sebetulnya bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Karena kebanyakan Bapak Ibu, mungkin dari saya sendiri juga banyak gitu ya, sebelumnya menerapkan bahwa sering memberikan hukuman dengan tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya dilakukan oleh siswanya. Contoh misalkan, kalau makan di lab misalkan denda 5.000. Nah, sebetulnya kan tidak ada hubungannya denda 5.000 dengan makan di lab gitu ya. Jadi anak tidak, dengan begitu anak tidak mengakui atau kita tidak menciptakan kondisi di mana kita dapat membuat anak meyakini bahwa mereka itu salah. Yang ada anak, oh yaudah nggak apa-apa kalau kita berbuat salah tinggal bayar 5.000 aja gitu. Nanti kalau ada buat salah kita bayar lagi aja. Jadi tidak membuat mereka sadar tentang kesalahan itu sendiri. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi bagaimana cara kita membuat anak itu belajar dari kesalahannya sehingga tidak melakukan kembali kesalahan yang mereka lakukan. Next Pak. Nah, tahapannya bagaimana untuk melakukan restitusi ketika kita sedang menangani sebuah kasus. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Jadi istilahnya namanya segitiga restitusi. Jadi tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Ini harusnya validasinya turun ke bawah. Yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi dalam tahapan segitiga restitusi itu ketika Bapak Ibu sedang menangani kasus apapun itu gitu ya, lebih baik disarankan mengaplikasikan ketiga tahapan berikut. Dimulai dari tadi, pertama itu menstabilkan identitas dulu. Terus memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Next Pak. Jadi menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian proses dari pembelajaran. Terus yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi pada tahap pertama itu kita jangan langsung menjudge apa yang dilakukan siswa itu salah Bapak Ibu. Jadi kita berusaha memaklumi dulu bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna. Jadi pasti memiliki kesalahan. Jadi kita pun kalau berada di titik itu, di posisi itu mungkin saja melakukan hal yang sama. Jadi jangan langsung, kamu salah, kenapa sih kamu harus gini-gini? Tapi menstabilkan identitas. Kenapa tahap ini pertama dilakukan? Karena ketika anak yang sedang berkasus, ketika langsung lagi emosi dan kita balas dengan emosi lagi, maka yang terjadi adalah emosinya memuncak dan tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita pelankan dulu, kita tenangkan dulu, kita stabilkan dulu identitasnya, maka anak pun yang tadinya dia di puncak, misalnya lagi emosi, lagi bermasalah, dia akhirnya slow down sendiri, pelan-pelan gitu ya. Karena kita
menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu ya wajar gitu, bukan sesuatu yang salah gitu. Next Pak. Jadi menstabilkan identitas itu bisa kita lakukan dengan beberapa macam pertanyaan. Karena nanti misalkan kita sedang menangani kasus, kita panggil siswa tersebut, murid tersebut, nah kita ajak dialog. Pada tahapan pertama itu kita lakukan pertanyaan, misalkan berbuat salah itu manusiawi, jadi nggak masalah gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita tenangkan siswa. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Karena mungkin kan di posisi tertentu pasti dia melakukan sesuatu itu ada alasannya. Jadi nggak ujuk-ujuk dia melakukan itu karena tidak ada alasannya, pasti ada alasannya. Jadi mungkin ketika dia mendapatkan alasan tersebut, ya mungkin dia berhak melakukan itu. Selanjutnya adalah apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri. Jadi dibalikan ke siswa tersebut, ke murid tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang jangan di awal itu di menstabilkan identitas itu jangan langsung menjudge bahwa itu salah. Next Pak. Nah langkah yang selanjutnya adalah kita melakukan tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi pada validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sarwo bahwa setiap orang itu bertindak karena kebutuhan. Jadi ada 5 kebutuhan. Mungkin saja murid tersebut berbuat seperti itu karena ada tujuan di baliknya. Ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Makanya pada validasi tindakan yang salah coba kita lihat. Ada kebutuhan apa yang anak ini masih kurang sehingga mereka melakukan itu. Next Pak. Nah untuk di tahap validasi tindakan yang salah, pertanyaan-pertanyaan inilah Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu terapkan atau tanyakan kepada murid yang sedang kita tangani kasusnya. Ya, jadi pada tahap ini bisa kita tanyakan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini. Jadi karena kita menenangkan gitu ya. Bisa saja dia atau mereka melakukan hal yang lebih, tapi mereka menahan diri hanya melakukan ini. Misalkan gini, ada kasus anak yang terlambat datang ke sekolah gitu ya. Dia datang akhirnya nyampe sekolah dihukum. Bisa saja begitu dia tahu dia terlambat, bisa saja dia nggak datang, ya udah aja. Daripada datang dia nanti dihukum, mending aja nggak usah datang kan, bisa saja seperti itu. Tapi dia tetap mau datang gitu kan. Jadi bisa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Selanjutnya kamu bisa punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi pasti kenapa kamu punya melakukan ini pasti ada alasan tertentu. Karena mungkin tadi begadang sehingga bangunnya telat, sehingga dia datang terlambat ke sekolah, akhirnya dihukum di sekolah. Nah, terus selanjutnya kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi. Mungkin ada permasalahan yang membuat apa yang penting bagi dia diancam atau diganggu oleh temannya gitu. Dia mempertahankan itu sehingga mungkin dia jadi berantem. Jadi ya kita bisa membuat pernyataan seperti ini gitu ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu gitu ya. Karena kadang ada anak yang iseng gitu ya. Anak diem aja gitu, tiba-tiba sepatunya diumpetin lah, ya pantas dia marah gitu ya. Karena kan dia punya sesuatu yang harus dia lindungi, dia ya nggak mau dong dipermainkan seperti itu. Jadi wajar saja dia marah gitu. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lebih baru. Boleh saja kamu emosi, boleh saja kamu marah, boleh saja melakukan itu, tapi bisa tidak gitu ya, melakukan sesuatu yang lebih baik sehingga kita bisa menyelesaikan solusi atau permasalahan ini sehingga lebih baik lagi. Next Pak. Nah tahap yang terakhir adalah tahap di mana kita menanyakan keyakinan. Apa sih menanyakan keyakinan itu? Jadi menanyakan keyakinan itu dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah ini nyambung dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sarwo ya, Bu Nani gitu ya, di mana kita di awal ada pembicaraan mengenai keyakinan kelas. Jadi anak-anak sudah meyakini, sudah membuat keyakinan-keyakinan kelas itu. Sehingga dengan dia meyakini gitu ya, ketika dia melakukan tindakan yang salah, yang keliru, maka kita tanyakan, apakah yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah dia yakini? Keyakinan mana yang mereka langgar?
gitu, sehingga anak mencari tahu sendiri. Jadi bukan kita yang menjudge, tapi mereka yang mencari tahu sendiri apa sih kesalahannya, apa sih keyakinan-keyakinan yang saya langgar, apa sih tindakan yang saya lakukan yang menurut ini salah gitu ya. Next Pak. Nah jadi pertanyaannya bisa kita lakukan gini, apa yang kita percayai sebagai apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga gitu ya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangkan kita apa yang kita bayangkan kita tentang kelas yang ideal ya. Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi intinya pada keyakinan kelas ini pertanyaannya gini Bapak Ibu. Di awal kita sudah membuat keyakinan kelas. Makanya segitiga restitusi ini bisa dilakukan ketika kita melakukan dari tahap yang awal tadi, menerapkan disiplin positif, terus membuat kebajikan-kebajikan universal, kita membuat keyakinan kelas. Kalau tahapan awalnya tidak kita lakukan susah Bu kalau langsung menerapkan segitiga restitusi, karena kita belum membuat keyakinan kelas, kita belum membuat kebajikan. Makanya ketika di fase menanyakan keyakinan, ya murid juga bingung, orang kita belum meyakini apa-apa gitu ya, wajar saja mereka ini. Makanya untuk di tahapan terakhir ini sangat berkesinambungan dengan materi-materi di awal. Jadi kita terapkan dulu dari yang di awal dulu, menerapkan disiplin positif, meyakini kebijakan-kebijakan universal, kebajikan universal, terus membuat keyakinan kelas dan seterusnya. Nah sehingga dari sini kita tahu bahwa murid mengakui dengan sendirinya bahwa yang dilakukan itu salah. Sehingga nanti untuk solusinya pun langkah apa yang bisa murid lakukan kita tanyakan. Bukan berarti murid melakukan sesuatu terus kita hukumannya atau langkah selanjutnya kita yang menentukan, tidak, tapi murid yang menentukan. Kira-kira ketika kamu terlambat datang ke sekolah, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya agar tidak datang terlambat lagi? Bisa saja karena dia meyakini men-set alarm gitu agar bangun tidak terlambat, atau melakukan tindakan yang lain sehingga kejadian-kejadian itu tidak terulang. Jadi intinya pada segitiga restitusi itu erat kaitannya dengan peran seorang guru sebagai manajer tadi. Jadi kita membalikan kepada murid, jadi kita sebagai yang manajer saja memanage, bukan kita menghukum siswa, bukan kita membuat siswa jadi merasa bersalah, bukan kita juga menganggap siswa sebagai teman atau sebagai pemantau, tapi kita posisikan kita sebagai seorang manajer. Dengan itu maka kita bisa melakukan penggalian pertanyaan dengan menerapkan 3 tahap berikut. Dari mulai menstabilkan identitas dulu, terus memvalidasi tindakan yang salah, lalu ada yang namanya menanyakan keyakinan. Maka dengan itu, dengan sendirinya siswa akan mengetahui atau mengakui bahwa apa yang dia lakukan salah karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah mereka yakini, dengan apa yang sudah mereka buat dalam kesepakatan kelas atau sekolah. Lalu mereka juga sendiri yang menentukan apa yang akan mereka lakukan ke depannya agar tidak terjadi ke depannya berikutnya gitu. Nah, harapannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin ini juga sesuatu yang sulit untuk bisa diterapkan karena secara teoritis gampang sekali untuk diucapkan, tapi prakteknya akan sulit karena butuh pembiasaan. Mungkin dengan sekali 2 kali kasus akan sulit, tapi setelah kita menerapkan di beberapa kasus, dengan menerapkan ketiga tahapan ini mudah-mudahan sudah menjadi kebiasaan kita ketika menangani sebuah kasus, maka kita akan menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, karena gini Bapak Ibu, jangan sampai siswa itu ketika salah gitu, ketika kita berperan sebagai penghukum, maka yang diingat siswa itu bukan tindakan dia yang salahnya, tapi hukuman yang dia terimanya, gitu kan? Karena kita tidak menginginkan itu. Jadi ketika siswa merasa berbuat salah terus kita hukum, yang biasanya diingat-ingat itu adalah ketika dia dihukumnya, bukan tindakan dia yang salahnya. Makanya kita bersama-sama dari yang awalnya mungkin saya juga seringnya itu bertindak sebagai penghukum gitu ya. Daripada yang lain-lainnya lebih dominan ke penghukum. Jadi gimana caranya bertransformasi dari yang awalnya peran kita sebagai penghukum atau peran-peran yang lain, mari kita mencoba menjadi sebagai manajer ketika menangani kasus, maka kita terapkan segitiga restitusi ini. Tapi tidak ujuk-ujuk langsung menerapkan ini. Bapak Ibu bisa menerapkannya dari awal dulu, dari menerapkan budaya yang positif, membuat kebajikan universal atau membuat keyakinan kelas, sehingga nanti akan runtut sampai nanti di tahap akhir adalah kita membuat segitiga restitusi.
Jadi itu saja, mungkin ya setiap guru mungkin harus memiliki kemampuan yang mewujudkan positif ya. Di sekolah budaya positif ini meliputi disiplin positif sampai dengan segitiga restitusi yang sudah dipaparkan tadi dari Ibu Nani, Pak Sarwo, Pak Wana, dan ditutup oleh saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ada sesi diskusi atau tanya jawab. Saya silakan, saya kembalikan ke Ibu Reni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan pada Bapak Ajis. Terima kasih atas penjelasan yang sangat informatif. Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita mendengarkan pemaparan materi yang luar biasa dari Bapak Ibu calon penggerak ini, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi bersama ya, kami persilahkan untuk menyampaikannya. Boleh mengangkat tangan terlebih dahulu. Mangga, persilahkan. Enggak, Bapak Ibu. Ya, Pak Wawan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin ya, mungkin sekedar sharing Bapak Ibu ya. Saya posisi sebagai penghukum, nah terus terang pengalaman pribadi saya juga ketika sekolah gitu kan, masih inget sampai sekarang gitu kan. Nah itu, nah padahal kesalahannya sedikit gitu kan. Nah itu sampai sekarang nempel terus. Nah itu mungkin kita kedepannya jangan sampai seperti itulah gitu kan. Apalagi sebagai penghukum ya gitu kan. Saya dulu emang sering Pak gitu kan. Karena nggak tahu juga cara oh ternyata seperti ini kan gitu, yang ini kan gitu. Jadi sering mus'ab anak kan gitu kan. Mungkin itu ingatan anak pasti, wah dulu saya sering dihukum gitu kan. Saya juga sekarang ngerasa waktu SMP hanya ngobrol sedikit terus suruh ke depan, suruh nunjuk gitu kan, karena tangan saya nunjuk, itu malunya luar biasa. Sampai sekarang ingetan saya masih inget gitu kan. Walaupun emang dulu emang keras gitu, gurunya menggalak gitu kan. Ya itu hanya kesalahan sedikit. Nah mungkin kita jangan sampailah terulang lagi lah gitu kan. Mungkin untuk saya juga, yang saya lakukan juga ternyata sebagai penghukum itu tidak baik kan gitu. Nah mungkin kita sama-sama belajar di sini, saling sharing pengalaman lah kan gitu ya. Nah mungkin kedepannya kita selain yang tugas yang seperti ini, kita sering-sering kumpul lah untuk diskusi lah gitu kan, membahas permasalahan yang di sekolah gitu kan. Terutama masalah siswa kan gitu, bagaimana menanganinya, mungkin dengan sharing. Dulu saya pernah kayak seperti ini nih gitu kan, menangani siswa. Nah dengan sharing seperti itu juga kita bisa ambil caranya kan gitu kan. Mungkin seperti itu Pak. Jadi mudah-mudahan dengan CGP yang nambah 4 ini kan gitu kan, kita bisa berkolaborasi lagi untuk ya intinya untuk fokus kepada murid lah kan gitu kan. Kita saling berkolaborasi. Mungkin itu aja yang ingin saya sharing gitu kan. Terima kasih. Kalau ada yang kurang atau yang salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Bu Nurul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung tadi yang diucapkan oleh Pak Wawan, itu ternyata penghukum yang diterapkan di suatu sekolah itu tidak mengakibatkan siswa itu jerak ya. Malah tadi yang diingat itu malah yang penghukumnya bukan nilai-nilai kebajikannya. Oleh karena itu yang kita ketahui di sekolah ini itu kan masih ada yang diterapkan penghukum gitu. Nah, oleh karena itu harus ada yang membicarakan tentang permasalahan ini gitu. Ya, bagaimana kita bisa coba bertransformasi tadi ya. Yang tadinya penghukum bisa bertransformasi untuk tidak menerapkan penghukuman itu sendiri gitu. Jadi nanti ada yang menindaklanjuti tentang pembahasan hari ini gitu. Agar siswa itu nanti akan muncul motivasi internal ya, karena juga ada beberapa siswa yang mohon maaf yang terlambat itu malah kalau hari Senin memilih untuk tidak masuk ke sekolah
dibanding harus ke sekolah tapi terlambat karena ada penghukumnya itu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarwo. Terima kasih. Menambahkan saja barangkali ya, untuk kita selaku penghukum memang sudah tidak zamannya lagi, beda dengan zamannya waktu dulu. Jadi kalau membandingkan dulu berhasil loh, banyak yang berhasil gara-gara gurunya galak seperti itu, atau gurunya disiplin banget misalkan. Kitanya harus disiplin, harus sesuai dengan aturan sekolah. Tapi beda dengan zaman sekarang, paradigmanya harus kita rubah. Tadi yang sudah disampaikan transformasi ya, kita harus berubah. Zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Cara yang paling ideal memang betul. Saya baru tahu juga ketika mengikuti pendidikan guru penggerak bahwa ada cara yang lebih ideal, cara yang mungkin tidak saya ketahui sebelumnya. Nah, di modul ini pun saya ditugaskan untuk menangani kasus dengan cara segitiga restitusi. Namun ada kelemahan, bukan kelemahan sebenarnya, karena saya belum menerapkan yang tadi runtutannya harus jelas. Dari disiplin positifnya harus kita buatkan dulu, kita sampaikan ke anak bahwa ada yang namanya kebajikan universal yang harus kita tanamkan ke siswa. Setelah kita tahu kebajikan apa saja, baru nanti anak bisa melihat motivasi yang dilakukan oleh anak itu apa saja yang sudah pernah dilakukan. Apakah itu motivasinya adalah eksternal, apakah internal. Setelah mengetahui kebajikan tadi, disiplin positifnya. Nah, anak sudah tahu nih, oh berarti ada kebajikan universal yang harus saya miliki. Dan itu kita harus fasilitasi untuk membuat sebuah keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Fasilitasi dengan cara rembukan, diskusi. Apa nih yang kira-kira jadi keyakinan kelas kita nih? Apa saja ditulis, jangan banyak-banyak. Misal contoh tadi 5 kebajikan, 5 keyakinan kelas yang harus kita sepakati seperti itu. Ketika kita lupa dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati, nah baru nanti di terakhirnya itu tadi segitiga restitusinya baru kita pakai keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, gitu kan. Oh, tidak menghormati, ya sudah. Sekarang bagaimana selanjutnya ketika pelanggaran itu terjadi? Ya nanti saya akan menghormati atau dan segala macam. Jadi solusinya pun dari anak. Di tugas kemarin ada 2 kasus yang harus saya selesaikan, termasuk mungkin juga CGP yang lainnya, dan harus divideokan. Kebetulan kasusnya pun ada real gitu, tidak mengada-ada. Yang pertama ini dari kelas saya sendiri ya. Yang pertama adalah hampir melakukan pemukulan. Anak laki-laki hampir melakukan pemukulan kepada anak perempuan satu kelas. Tapi hampir, untung ada salah satu temannya yang mencegat supaya menghindari pukulan tadi. Itu kan suatu kasus juga, yang mana kasus itu melanggar dari keyakinan kelas yang ada. Harusnya keyakinan kelasnya itu sudah terbentuk, sudah ada dulu. Kelemahannya itu keyakinan kelasnya belum dibuatkan. Seperti itu. Nah, kasus yang kedua terjadi bullying. Si anak mau keluar atau pindah sekolah dari sini. Nah, saya mencoba menangani dengan cara segitiga restitusi. Alhamdulillah ada sedikit pencerahan, anak tidak jadi keluar. Atau tadi anak yang melakukan pemukulan juga seolah-olah anak memang melanggar dari kebajikan universal tadi. Yang namanya pemukulan itu boleh tidak? Nggak boleh, Pak. Kalau tidak boleh, kira-kira ketika kamu emosi sebaiknya bagaimana? Sebaiknya nanti saya keluar aja deh, Pak, jangan di kelas, maksudnya keluar dulu gitu ya. Nah, keluar ngapain? Ya mungkin saya ke masjid, Pak. Gitu, supaya meredakan emosinya. Oh ya sudah, berarti kan kita cari tahu solusinya ternyata seperti itu. Ketika ada hal-hal yang mungkin nanti terjadi seperti itu, kebetulan anaknya emosian ya. Anaknya emosian. Ketika terjadi seperti itu, saya cari tahu kira-kira solusinya gimana ya. Saya menjauh dulu, Pak. Ya sudah, menjauh saja dulu ke luar. Menjauhnya kemana? Ke masjid. Masjid ngapain? Sholat, Pak. Ya sudah. Seperti itu solusi, beberapa option pilihannya ketika memang melanggar dari keyakinan. Karena keyakinan belum terbentuk, saya lemparkan ke kebajikan universalnya bahwa melakukan pemukulan itu tidak baik. Yang kasus yang kedua terhadap bullying,
juga saya sampaikan bahwa tindakan yang kamu lakukan itu kan tadi tindakan apa namanya? Yang pertama Pak, iya, menstabilkan identitas. Kamu mau pindah itu sesuatu yang normal, sesuatu yang memang akan saya lakukan juga kalau terjadi bullying, kalau terjadi ada semacam kamu dicuekin lah seperti itu. Dan itu namanya menstabilkan ya identitas, tapi tidak membenarkan juga. Artinya kita sampaikan juga bahwa yang kamu lakukan itu sesuatu yang manusiawi loh. Kamu pengen pindah sekolah itu sesuatu yang wajar saya lakukan juga ketika kamu dibullying. Itu yang namanya menstabilkan identitas. Tenangkan dulu. Oh berarti saya juga, si siswa itu juga sependapat dengan yang saya lakukan gitu kan. Dengan yang guru sampaikan juga bahwa itu sesuatu hal yang manusiawi kalau mau pindah sekolah. Kemudian setelah kita stabilkan juga validasi tindakan yang salah. Maksudnya gini, bahwa tindakan yang mau pindah sekolah itu bukan solusi terbaik untuk menghindari terjadinya bullying kembali. Bisa jadi di sekolah yang nanti yang baru itu akan terjadi kembali. Lebih kepada sikap kita, kenapa kita dibullying gitu. Kenapa kita ternyata anak itu semacam introvert ya. Jadi teman-temannya menjauhi, tidak ada yang mendekat gitu kan. Nah, kemudian ditanyakan validasi tindakan yang salah ketika kamu melakukan seperti itu, introvert misalkan, ada yang mau ngajak berteman, ternyata kamunya nggak mau, menghindar dari hal-hal seperti itu. Nah, mungkin teman-teman melakukan seperti itu karena kitanya juga yang salah gitu kan. Tapi bukan berarti kamu benar-benar salah, bukan. Tapi tindakan yang salah itu kita bisa perbaiki ke depannya. Ketika kamu melakukan hal seperti ini, kira-kira ada nggak yang mungkin bisa dilakukan? Nah, kemudian barulah kita menanyakan keyakinan kelasnya bahwa keyakinan, karena belum dibikin keyakinan kelas, maka kebajikan universalnya bahwa yang dilakukan tadi ada loh cara yang menurut kita itu baik. Kira-kira apa? Misalkan seperti, jadi kita hanya tanyakan kembali, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi permasalahan seperti ini? Ya mungkin Pak, saya akan kedepannya tidak tidak introvert lagi lah, atau saya menerima teman siapapun gitu tanpa memilih-milih teman yang ada di kelas. Nah seperti itu. Jadi solusinya pun ada dari siswa itu sendiri, bukan dari kita yang memberikan solusi. Dengan keyakinan kelas yang tadi sudah diyakini bahwa itu salah, itu tidak benar, maka anak juga nanti akan mencarikan solusinya. Berarti saya nanti akan seperti ini, saya seperti ini. Dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan di sekolah kita, karena ini sesuatu yang baru yang butuh yang namanya kolaborasi dengan semuanya, baik antar guru atau juga dengan siswa. Kita tadi menanyakan keyakinannya adalah keyakinan kelas, ini juga bisa diterapkan Ibu Holis untuk keyakinan sekolahnya. Keyakinan sekolah berarti berhubungan dengan kita atau guru dengan sekolah atau dengan pimpinannya. Barangkali gitu. Ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, misalkan yang berkaitan dengan tugas guru, barangkali itu bisa sebenarnya ditangani dengan menggunakan segitiga restitusi. Tapi syaratnya itu tadi, kita harus membuat sebuah keyakinan sekolah dulu. Kira-kira apa saja, nanti bisa kita terapkan sebenarnya. Keyakinan kelas kita sudah bentuk menjadi sebuah kesepakatan kelas. Jangan hanya menonjolkan peraturannya saja, tapi menjadi sebuah kesepakatan. Karena tadi kalau yang namanya peraturan itu satu pihak saja dari atas atau dari yang punya kewenangan, tidak membicarakan dulu kepada kita selaku pelakunya atau orang yang ada yang terlibat di dalamnya. Terima kasih, itu saja Pak tambahannya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Cukup? Dicukupkan? Ya? Baik, kalau dirasa cukup, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kesempatan yang sudah Bapak lakukan untuk menghadiri acara diseminasi ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, karena
kami rasa apa yang kita sampaikan itu masih banyak kekurangan gitu ya, belum sempurna. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Bapak Ibu atas pemaparan dari seluruh narasumber dan yang sangat luar biasa sekali ya bagi kita semua untuk mengikutinya, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang telah kita bahas dan didiskusikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan sekolah kita ini. Amin. Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan hari ini. Sebelum mengakhiri, saya ada sedikit pantun ya, baru. Ya. Rasanya enak masakan opor, apalagi dibawa ke kantor. Guru penggerak adalah pelopor. Bergerak bersama jadi inisiator. Ya, cakep udah ya Bu ya. Udah satu saja ya. Satu saja. Baik Bapak Ibu, akhir kata saya selaku pembawa acara terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dalam membawakan atau memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.